Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan judul Pengelolaan Pembekalan Farmasi di Puskesmas akan menjelaskan bahan ajar poster kami dengan materi perencanaan yang akan dijelaskan oleh Haya dan Fitratun, pemesanan oleh Sonia dan Bulan, penerimaan oleh Agnes dan Petra, penyimpanan oleh Fani dan Valen, faktor pembelian oleh Ade dan Juwita, HNA Yuki, PPN Maria, HJA Carlos dan Andre. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama yaitu perencanaan. Kenapa perlu dilakukan perencanaan? Perencanaan ini penting karena faktor perencanaan obat yang tidak tepat, belum efektif, dan kurang efisien akan berakibat kepada tidak terpenuhinya kebutuhan obat-obatan di suatu pelayanan kesehatan seperti puskesmas. Kegiatan perencanaan itu meliputi pemilihan atau seleksi obat, kompilasi pemakaian obat, perhitungan kebutuhan obat, proyeksi kebutuhan obat, dan lain-lain. Adapun metode perencanaan ini ada metode konsumsi dan metode epidemiologi. Di puskesmas sendiri, berdasarkan literatur yang kami cari, puskesmas paling banyak menggunakan metode konsumsi, namun kombinasi kedua metode ini akan lebih baik. Yang pertama yaitu metode konsumsi. Metode ini berdasarkan atas analisis data konsumsi obat tahun sebelumnya. Adapun yang perlu diperhatikan adalah pengumpulan data dan pengolahan data, analisa data untuk informasi dan evaluasi, perhitungan perkiraan kebutuhan obat, penyesuaian jumlah kebutuhan obat dengan alokasi dana. Untuk memperoleh data kebutuhan obat yang mendekati ketetapan, perlu dilakukan analisa tren pemakaian obat 3 tahun sebelumnya atau lebih. Data yang perlu dipersiapkan untuk perhitungan kebutuhan obat ini meliputi daftar obat, stok awal, penerimaan, pengeluaran, sisa stok, obat hilang atau rusak dan kadaluarsa, kekosongan obat, pemakaian rata-rata obat per tahun, waktu tunggu, stok pengaman, dan perkembangan pola kunjungan. Yang kedua itu ada metode epidemiologi. Metode ini didasarkan pada pola penyakit, data jumlah kunjungan, frekuensi penyakit, dan standar pengobatan yang ada. Adapun langkah-langkahnya, yaitu menyusun daftar masalah kesehatan atau penyakit utama yang terjadi. Kemudian dilakukan pengelompokan pasien seperti pengelompokan umur, kemudian tentukan frekuensi tiap penyakit per periode. Lalu susun standar terapi rata-rata atau terapi ideal. Dengan mengetahui data epidemiologi, estimasikan tipe dan frekuensi pengobatan yang diperlukan. Kemudian susun daftar obat yang dikuantifikasikan, hitung jumlah episode pengobatan untuk setiap penyakit, dan terakhir hitung safety stock atau jumlah obat perkiraan. Metode kombinasi ini dipilih karena jumlah perhitungan kebutuhan lebih mendekati kebenaran, dianggap lebih akurat karena perhitungan yang dilakukan berdasarkan data konsumsi obat dan data epidemiologi, serta untuk menyempurnakan kekurangan dari metode konsumsi dan epidemiologi. Selanjutnya ada metode analisis perencanaan. Yang pertama ada metode ABC. Metode ini merupakan metode analisis manajemen persediaan untuk mengevaluasi aspek ekonomi. Metode ini memiliki 3 kelompok, yaitu kelompok A, di mana jumlah obat terendah itu 10-20% dengan nilai investasi terbesar yaitu 75-80%. Yang kedua ada kelompok B, jumlah obat 10-20% dengan nilai investasi 15-20%. Yang terakhir ada kelompok C, di mana jumlah obat terbesar 60-80% dengan nilai investasi 5-10%. Selanjutnya ada analisis Venn. Metode analisis ini merupakan penentuan apakah jenis pembekalan farmasi berupa V, yaitu vital, di mana obat-obat yang harus ada untuk menyelamatkan kehidupan. Yang kedua ada E, di mana esensial, merupakan obat-obat yang efektif untuk mengurangi rasa sakit, namun tidak pada rasa sakit yang signifikan. Terus yang ketiga ada N, di mana non-esensial, di mana obat-obat yang digunakan untuk penyakit yang dapat diri dan obat yang tidak manfaatnya dibanding obat lain yang sejenis. Yang ketiga ada metode kombinasi ABCVEN, di mana kombinasi ini untuk menetapkan prioritas pengadaan obat, di mana anggaran yang ada tidak sesuai kebutuhan, serta untuk melakukan pengurangan obat. Selanjutnya mengenai pemesanan obat di puskesmas.
Pemesanan obat adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengelola obat puskesmas dalam rangka memenuhi kebutuhan obat di puskesmas sesuai dengan perencanaan kebutuhan yang telah dibuat. Permintaan diajukan kepada GFK Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah setempat, di mana tujuan dari pemesanan ini sebagai acuan penerapan langkah-langkah bagi petugas farmasi dalam melakukan pemesanan obat. Untuk alur pemesanan sendiri, kami menggunakan referensi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Alurnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu alur pemesanannya. Yang pertama, petugas pengelola obat melakukan stok opname. Selanjutnya, petugas menghitung pemakaian obat periode sebelumnya termasuk pemakaian obat dan perbekalan masing-masing unit. Lalu menghitung jumlah kunjungan resep, melihat data pola penyakit, yaitu selanjutnya petugas melaporkan pemakaian obat dan BMHP dalam format LP-LPO, di mana LP-LPO ini ditandatangani oleh Kepala Puskesmas dan dikirim ke Dinkes Kabupaten. Bila sisa stok lebih kecil sebelum jadwal distribusi, maka petugas mengajukan permintaan obat dan alat kesehatan dengan menggunakan nota permintaan. Selanjutnya pada nota permintaan, petugas menuliskan nama obat, sediaan, dosis obat, satuan penerimaan bulan lalu, sisa stok pada permintaan, jumlah permintaan obat, dan keterangan. Selanjutnya nota dinas akan ditandatangani Kepala Puskesmas dan dikirim ke dinas. Dan yang terakhir, petugas mengambil obat dan alat kesehatan di GFK setelah ada konfirmasi obat dan alat kesehatan sudah disiapkan dari GFK. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya masuk pada penerimaan obat di puskesmas. Jadi sebelumnya referensi yang kami gunakan di sini adalah Permenkes Republik Indonesia nomor 74 tahun 2016. Jadi pertama, penerimaan ini adalah kegiatan dalam menerima sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai dari unit pengelolaan yang lebih tinggi ke unit pengelolaan yang lebih rendah. Atau biasanya di sini itu berasal dari instalasi farmasi dari kota atau kabupaten dan ataupun merupakan hasil pengadaan puskesmas secara mandiri sesuai dengan permintaan yang telah mereka ajukan. Gitu. Nah, penerimaan perbekalan farmasi ini harus dilakukan oleh petugas yang bertanggung jawab, di mana petugas yang dilibatkan dalam penerimaan ini harus terlatih dengan baik dalam tanggung jawab dan tugas mereka, serta harus mengerti sifat penting dari perbekalan farmasi itu sendiri. Nah, dalam penerimaan sediaan farmasi, harus ada tenaga farmasi yang bertanggung jawab dalam hal itu, di mana semua perbekalan farmasi yang diterima harus diperiksa dan disesuaikan dengan surat pesanan yang dibuat oleh apoteker. Tenaga kefarmasian dalam kegiatan pengelolaan bertanggung jawab atas ketertiban penyimpanan, pemindahan, pemeliharaan, dan penggunaan obat dan bahan medis habis pakai. Karena di mana semua perbekalan farmasi ketika sudah diterima itu harus segera disimpan ke tempat yang aman. Nah, tujuan dilakukannya ini adalah agar sediaan farmasi yang diterima sesuai dengan kebutuhan berdasarkan permintaan yang diajukan oleh puskesmas dan memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Selanjutnya, prosedur akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya prosedur, yaitu prosedur penerimaan barang di puskesmas dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengecekan terhadap obat yang diserah terimakan, yaitu meliputi kemasan, jenis dan jumlah obat, bentuk sediaan obat yang sesuai dengan isi dokumen LP-LPO atau laporan pemakaian dan lembar permintaan obat, dan ditandatangani oleh tenaga kefarmasian serta diketahui oleh kepala puskesmas. Yang kedua, ada mendata jenis yang kurang, yaitu jenis sediaan farmasi yang rusak, jumlah kurang, dan lainnya, yaitu seperti expired date atau jarak waktu penggunaan dari obat-obatan. Dan juga setiap penambahan obat-obatan ini didata pada buku penerimaan obat dan kartu stok. Yang ketiga, yaitu petugas mengajukan keberatan atas obat-obatan yang tidak memenuhi syarat, baik dari segi mutu, tanggal kadaluarsa, jumlah isi dalam satuan kemasan, maupun jumlah satuan dalam kemasan.
Yang keempat, yang terakhir, yaitu setelah semuanya selesai, petugas akan menyimpan barang-barang yang sudah memenuhi syarat. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyimpanan obat di puskesmas. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, penyimpanan adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan obat-obatan yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, ada berbagai macam metode penyimpanan obat. Yang pertama ada berdasarkan FIFO dan FIFO. FIFO atau first in first out merupakan barang yang pertama datang lalu akan dikeluarkan juga yang pertama. Di mana barisan yang lama akan disimpan di barisan yang lama akan simpan di barisan terdepan sehingga obat yang lama akan terlebih dahulu digunakan atau dijual. Sedangkan obat yang baru ditaruh di barisan paling belakang. Hal ini bertujuan agar produk terbebas dari kadaluarsa. Lalu ada FIFO yaitu first expired, first out, di mana barang yang lebih dahulu kadaluarsa dikeluarkan terlebih dahulu. Menempatkan obat dengan tanggal kadaluarsa lebih pendek di depan obat yang tanggal kadaluarsanya lebih lama. Kombinasi kedua metode ini merupakan kombinasi yang baik dalam menentukan penyimpanan obat. Lalu ada berdasarkan abjad, di mana cara penyimpan dan penyusunan obat ini kita berdasarkan alfabet dari A sampai Z, dan hal ini sangat berfungsi sekali dalam memudahkan mencari obat. Lalu ada berdasarkan gelas terapi, di mana obat-obat ini kita golongkan berdasarkan efek farmakologi yang dihasilkan oleh obat-obatan. Sebagai contoh, misalnya obat antibiotik, kita golongkan ke sesama golongan antibiotik yang sama-sama memiliki efek farmakologi sebagai antibiotik. Atau enggak sebagai contoh lain ada golongan diabetes mellitus 2, kita pisahkan di dalam talase yang berbeda dengan antibiotik. Lalu ada berdasarkan bentuk sediaan, di mana obat yang memiliki kesamaan bentuk sediaan disimpan secara bersamaan di atas rak. Sebagai contoh untuk sediaan yang sama-sama tablet kita golongkan ke dalam satu sediaan yang sama-sama tablet. Ada juga berbagai macam sediaan. Contohnya kapsul, salep, krim, larutan, dry syrup, drops, infus, injeksi, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya berdasarkan stabilitas. Nah, cara penyimpanan ini yaitu dengan menyesuaikan stabilitas pada suatu obat, dan umumnya sudah tertulis pada kemasan obat tersebut. Yang pertama yaitu suhu. Suhu merupakan hal yang paling utama dalam stabilitas suatu sediaan farmasi, sehingga penyimpanan sediaan disesuaikan dengan tulisan pada brosur. Yang kedua itu merupakan berdasarkan cahaya. Cahaya merupakan faktor yang dapat menyebabkan obat terjadi kerusakan. Ini dikarenakan rata-rata obat memiliki sifat fotolabil atau fotosensitif. Yang ketiga yaitu kelembapan. Rata-rata obat juga dapat rusak karena faktor kelembapan. Ini dikarenakan obat tersebut bersifat higroskopis atau menyerap air. Yang selanjutnya berdasarkan peraturan yang berlaku. Penyimpanan ini dilakukan mengikuti peraturan yang berlaku. Contohnya yaitu Permenkes Nomor 5 Tahun 2015 tentang peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi, di mana berisi bahwa narkotika, psikotropika, dan prekursor harus disimpan terpisah, sehingga masing-masing golongan obat tersebut harus memiliki tempat tersendiri. Selanjutnya berdasarkan generik dan non-generik, yaitu menyimpan obat dengan memisahkan antara obat generik dan non-generik. Contohnya paracetamol dipisahkan dengan Contrex atau antasida, dan sirup dipisahkan dengan Milanta. Umumnya obat generik ini dapat dibedakan dengan terdapatnya logo generik pada kemasan. Selanjutnya berdasarkan rasa atau look alike, sound alike. Memasang logo rasa pada setiap obat atau pada tempat rak obat, memisahkan obat rasa dengan obat lainnya. Contohnya antara obat A1 dengan A2 dipisahkan dengan obat B1. A1, A2, B1 di sini merupakan inisial dari nama obat. Selanjutnya akan lanjutkan oleh teman saya. Penyimpanan obat dan bahan obat harus dilengkapi dengan kartu stok. Nah, terdiri dari nama obat, bahan obat, bentuk sediaan, dan kekuatan obat, jumlah persediaan yang
Dan jumlah yang diterima juga berisi tentang tanggal, nomor dokumen, dan sumber penerimaan. Lalu ada jumlah yang diserahkan atau digunakan, tanggal, nomor dokumen, dan tujuan penyerahan atau penggunaan, dan yang terakhir ada nomor batch dan kadaluarsa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Faktur pembelian. Apa itu faktur pembelian? Faktur pembelian merupakan invoice yang diterima oleh konsumen atau pembeli dari penjual. Ini merupakan istilah untuk faktur penjualan di mana barang atau jasa yang dibeli sudah diterima. Jadi dengan kata lain, dokumen ini sebenarnya merupakan faktur penjualan, tetapi beda di sudut pandangnya saja. Adapun manfaat dari faktur pembelian, yang pertama merupakan bukti fisik bahwa barang atau jasa yang dibeli sesuai dengan keinginan pembeli. Kemudian yang kedua, sebagai bukti informasi nilai tagihan pembayaran yang harus dilunasi oleh konsumen atau pembeli. Berfungsi juga sebagai bukti informasi saat penagihan. Kemudian yang ketiga, dokumen yang sah untuk dicatatkan dalam pembukuan akuntansi. Kemudian yang keempat, sebagai bukti yang sah untuk melakukan klaim dari konsumen kepada penjual jika ada barang yang diberikan tidak sesuai dengan pesanan. Dan yang terakhir, sebagai dokumen yang mampu menunjukkan banyaknya persediaan barang setelah dilakukan pembelian dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dari faktur pembelian. Fungsi dari faktur pembelian ini terdiri dari beberapa. Pertama, sebagai bukti sah pembukuan perusahaan, yaitu baik untuk perusahaan penjual maupun perusahaan pembeli itu faktur pembelian itu bisa menjadi bukti yang bisa dilampirkan pada laporan keuangan. Kedua itu sebagai dokumen identifikasi, di mana faktur pembelian juga membantu proses stok inventaris lebih mudah, di mana data barang dicocokkan dengan faktur pembelian yang telah ada. Ketiga itu sebagai bukti klaim, yaitu jika ada barang yang rusak, maka pembeli itu bisa melakukan klaim ganti rugi atau komplain dengan menyertakan faktur pembelian. Nah, dan terakhir adalah sebagai bukti pajak, yang ini digunakan untuk perusahaan penjual, di mana faktur pembelian ini bisa menjadi bukti untuk perhitungan pajak perusahaan. Selanjutnya adalah komponen faktur pembelian. Ada beberapa komponen. Pertama itu nama perusahaan atau identitas penjual. Bagian ini meliputi nama, logo, dan alamat perusahaan. Jika memungkinkan, nomor telepon yang bisa dihubungi juga bisa dimasukkan. Kedua adalah nama konsumen atau pembeli yang bertransaksi, lengkap dengan alamatnya. Ketiga, nomor seri atau nomor transaksi. Keempat, tanggal faktur. Kelima, detail transaksi. Keenam, nominal yang dibayar, di mana nominal ini itu mencakup subtotal dan PPN yang harus dibayar oleh konsumen. Dan terakhir adalah nama dan tanda tangan kasir, serta nama dan tanda tangan konsumen. Berikut adalah contoh dari faktur pembelian. Nah, faktur pembelian ini bukanlah faktur pajak, oleh karena itu faktur pembelian ini tidak dapat dimasukkan ke dalam e-faktur atau elektronik faktur. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah harga neto apotek atau HNA. Menurut Kemenkes RI tahun 2015, HNA adalah harga jual termasuk pajak pertambahan nilai atau PPN dari pedagang besar farmasi atau PBF kepada apotek, toko obat, dan instalasi farmasi rumah sakit atau klinik. Dengan kata lain, HNA adalah harga bersih dari suatu produk. Ada contoh soal. Yang pertama, apotek di suatu puskesmas membeli stok obat dari PBF PT Sehat Farma. Salah satunya yaitu obat lansoprazol sebanyak 1 box dengan harga 50.000 per box dan isi 100 tablet. Berapa harga neto apotek dari obat tersebut per tabletnya jika PPN 10%? Jawabannya yaitu rumus HNA sendiri adalah harga beli atau harga dari PBF ditambah PPN. HNA sama dengan 50.000 ditambah PPN 10%, sama dengan 50.000 ditambah 5.000, dan harga HNA per box sama dengan 55.000. Maka harga HNA per tablet, satu box tablet berisi 100, satu box obat berisi 100 tablet sama dengan 55.000, lalu harga HNA 1 tablet sama dengan 55.000 dibagi 100 tablet, per tabletnya yaitu Rp550. Setiap obat paten mempunyai harga yang berbeda-beda dari pabrik yang memproduksinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan harga tersebut yaitu jenis bahan baku yang digunakan, alat-alat produksi dan biaya produksi, mutu pengujian, cara pengemasan, dan promosi pemasarannya. Semua faktor yang dihitung secara rinci lalu diperoleh harga neto dari pabrik, dijual dalam jumlah besar kepada para PBF, kemudian apotek, toko obat, dan instalasi farmasi rumah sakit atau klinik membeli obat tersebut, lalu sebagai harga neto untuk apotek atau HNA. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN obat di puskesmas. Menurut regulasi Undang-Undang PPN tahun 2009, sediaan farmasi termasuk kategori barang kena PPN. Pelayanan jual beli sediaan farmasi otomatis dikenakan PPN. Apa itu PPN? Merupakan pajak yang dikenakan atas setiap penambahan nilai dari barang jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung. Maksudnya, pajak tersebut disetor oleh pihak lain yang bukan pedagang, yang bukan penanggung pajak, atau dengan kata lain, penanggung pajak tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Pada Undang-Undang PPN tidak mengecualikan obat-obat sebagai jenis barang yang tidak dikenai PPN, sehingga penjualan atau obat-obatan dipungut PPN. Melihat hal tersebut, pemerintah menegaskan kembali aturan mengenai pengenaan PPN terhadap obat-obatan. Menurut Undang-Undang PPN tahun 1984, bahwa tarif pajak secara umum adalah 10% untuk semua barang kena pajak. PPN yang harus disetor ke kas negara oleh pengusaha kena pajak merupakan selisih dari pajak masukan dengan pajak keluaran. Rumus PPN sendiri yaitu tarif PPN dikali dasar pengenaan pajak atau DPP. Beberapa fungsi PPN yaitu yang pertama fungsi anggaran sebagai sumber penerimaan negara yang dananya digunakan untuk membiayai negara. Yang kedua, fungsi regulasi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, merupakan fungsi stabilitas penerimaan negara untuk mencegah inflasi. Yang keempat, yaitu fungsi pembiayaan negara sebagai pembiayaan pengeluaran umum dan pembangunan sosial. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah harga jual apotik atau HJA. Jadi harga obat di Indonesia telah diatur dengan adanya Permenkes nomor 98 tahun 2015 dengan menetapkan harga eceran tertinggi atau HET. Yang dimaksud dengan harga eceran tertinggi adalah harga jual tertinggi di apotik, toko obat maupun instalasi farmasi rumah sakit atau klinik. Nah, HET yang telah ditentukan melalui Permenkes ini untuk obat berdasarkan HNA ditambah biaya pelayanan kefarmasian sebesar 28% dari HNA. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk contoh soalnya, pertama PWF Ensefal membawa obat dari gedung PWF ke apotek, di mana PWF Ensefal mengirim kaprofil sebanyak 40 box dengan harga 20.000 per box, dan di mana tiap box itu mengandung 100 tablet, di mana belum termasuk PPN-nya. Profit yang akan diambil oleh apotek adalah 25%. Yang ditanya itu berapa HCA-nya. Nah, di sini diketahui HNA kaptopril adalah 20.000 per box, dibagi dengan 100 tablet, sehingga dihasilkan harga per tabletnya itu 200 perak. Margin yang diambil oleh apotek itu sebesar 25%. Kemudian diketahui bahwa PPN yang dikenakan itu sebesar 10%. Nah, untuk rumus HJA sendiri yaitu HNA ditambah PPN ditambah margin keuntungan. Kemudian 200 ditambah 10% yaitu PPN ditambah 25% sebagai margin keuntungan. Terus 200 ditambah 200 kali 10% ditambah 25%. Setelah itu diperoleh harga HNA dan ditambah PPN-nya itu sebesar 220%. Nah, dari 220% ini dikalikan dengan margin 25% yang diambil oleh apotek tersebut, sehingga diperoleh hasil 220 ditambah 55. Sehingga hasil akhir HCA-nya itu yaitu 275 perak per tablet atau sama dengan 275.000 per box. Sekian pemaparan diskusi tugas dari kelompok 2. Akhir katanya kami mengucapkan terima kasih.